Berhubungan intim dengan pacar bisa dipidana mulai 2 Januari 2026. Perselingkuhan, berhubungan intim di luar nikah, bisa dihukum 1 tahun penjara. Buat kau yang hobi pacaran, mulai tanggal 2 Januari, kau bisa dipenjara 7 tahun dan denda 200 juta. Kalian udah tahu kan sekarang kalau tinggal bareng pacar atau kumpul kebo di penjara. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, kali ini guys, ada berita baru guys. Kalau lo ngajakin doi lo staycation guys, cek dulu pasar baru ini guys. Hubungan suami istri di luar nikah, ancamannya 1 tahun penjara guys. Bayangin guys, dan yang paling ngeri guys, yang bisa laporin lo ke situ cuma orang terdekat lo sendiri guys. Orang tua lo, atau malah anak lu nanti guys. Nah ini gila banget guys. Gitu. Daripada lama-lama kita tonton guys. Kita akan reaksi tentang pasal baru yang ada di 2 Januari ini guys. Yuk kita tonton guys. Mangea kalau pacaran bisa dipidana. Waduh, gimana dong? Guys, jadi di medsos ada narasi yang bilang kalau pacaran gak direstui orang tua bisa dipidana berdasarkan KUHP nasional yang baru. Aturan ini disebut-sebut berlaku seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026. Tapi masa perkara pacaran kayak kencan gitu kena pidana? Pakar hukum pidana Jamin Ginting bilang kalau narasi ini nggak benar sepenuhnya. Pak Ginting bilang di pasal 411 dan 412 diatur soal perzinahan. Jadi yang dipidana bukan aktivitas pacarannya, tapi persetubuhan di luar ikatan pernikahan. Itu pun bersifat delik aduan. Nah tentu orang yang berpacaran, lalu mereka berpacaran tetapi melakukan hubungan suami istri, tentu dapat dilaporkan oleh orang tuanya. Apalagi kalau sudah mengakibatkan kehamilan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi sekali lagi ini adalah delik aduan sehingga nantinya orang tua dapat melaporkan ya pasangan yang sudah menghamili anak orang contohnya tapi tidak bertanggung jawab. Wah, gimana menurutmu guys? Coba tulis di kolom komentar. Berhubungan intim dengan pacar bisa dipidana mulai 2 Januari 2026. What? Yes, Indonesia resmi memberlakukan KUHP nasional yang salah satu pasalnya mengatur tindak pidana perzinahan. Berbeda nih sama KUHP yang lama. Definisi perzinahan itu sendiri udah diperluas sehingga hubungan seks di luar nikah dapat dipidana dengan ancaman penjara 1 tahun atau denda. Tapi ini sifatnya harus diadukan dulu. Artinya proses hukumnya berjalan kalau ada laporan yang masuk. Laporannya juga dari pihak-pihak tertentu, dari pasangan yang sah, orang tua mereka, atau anak mereka. Kata pemerintah ini dipergunakan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan penyalahgunaan wewenang. Reaksi masyarakat beragam, ini sampai ada berita yang masuk ke media Australia untuk turis-turis yang mau datang ke Bali. Walaupun konteksnya nggak dijelasin secara full. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan banyak perdebatan yang muncul. What do you guys think about this? Komen di bawah ya. Dan pasal 411 ayat 1, junto pasal 79 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu perzinahan atau persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah. Namun yang perlu dipahami, baik di dalam KUHP lama maupun KUHP terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana perzinahan dapat dipidana ketika adanya pengaduan. Perselingkuhan, berhubungan intim di luar nikah, bisa dihukum 1 tahun penjara atau denda. Menurut pasal KUHP pasal 411 nomor 1 tahun 2023, isi aturannya, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidanakan karena perzinahan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda. Nah, jadi delik aduannya kayak gini. Misalkan istri selingkuh, suami bisa melaporkan ke polisi. Jadi, kalau ada suami atau istri yang selingkuh, bisa diproses secara hukum kalau ada pengaduan dari pihak yang paling dirugikan. Contoh suami yang diselingkuhi atau istri yang diselingkuhi. Itu bisa mengajukan proses hukum. Atau
anak lajang, mau bujang atau gadis, orang tuanya bisa menindak secara hukum. Atau kebalikannya, laki-laki yang sudah menikah berselingkuh dengan jablay atau janda yang punya anak si janda itu bisa melaporkan selingkuhan ibunya ke kepolisian kalau udah cukup umur. Jadi di sini kesimpulannya, pihak mana yang paling dirugikan antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak, itu bisa diproses secara hukum. Kalau ada pengaduan, masih pacaran tapi sering mendapat kekerasan dari pasangannya, pidanakan saja. Lagian kalau dari pacaran saja sudah melakukan kekerasan, bagaimana nanti jika sudah berumah tangga? Kalau pacarmu melakukan kekerasan fisik hingga menyebabkan luka atau cedera, ia bisa dipidana hingga 5 tahun penjara menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dan kalau pacarmu sering menghina, merendahkan atau mengintimidasi secara verbal hingga berdampak pada kesehatan mentalmu, dia bisa dipidana juga menurut pasal 310 dan 315 KUHP tentang penghinaan dan penganiayaan psikis. Dan kalau pacarmu mengancam, menyebarkan foto dan chat pribadimu, itu bisa kena hukuman pidana dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah menurut Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 4. Jadi jangan ragu untuk melaporkannya ke pihak yang berwenang seperti polisi atau Komnas Perempuan. Kalian udah tahu kan sekarang kalau tinggal bareng pacar atau kumpul kebo di penjara selama 1 tahun kalau nggak salah deh. Terus aku bacalah komenannya kan, ngurus banget nih pemerintah, Pak ini nih diurus. Kamu living together ya? Tinggal nunggu undang-undang perampasan aset disahkan aja ya? Pacaran sekarang bisa masuk penjara. Jadi sekarang ada KUHP baru yang mulai berlaku. Pacaran tanpa izin orang tua bisa masuk penjara. Tapi faktanya, yang dipidana itu bukan pacaran biasa. Yang kena hukum tuh, kalau bawa kabur atau ngajak anak orang di bawah umur pergi tanpa izin orang tuanya. Jadi bukan cuma soal cinta, tapi soal hak orang tua dan perlindungan anak. Menurut gue, judul beritanya emang bikin kaget, tapi isinya jauh lebih masuk akal dari yang dibayangin. Jadi sebelum panik, baca aturannya. Jangan cuma judulnya. KUHP baru sudah disahkan dan mulai efektif mulai tanggal 2 Januari 2026 kemarin. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Melakukan hubungan seks sebelum menikah dapat dipidana dan diatur dalam KUHP alias Peraturan Negara Indonesia gitu ya. Menarik sih ya peraturan ini ya. Gue bahas tentang yang seks di luar nikah dulu ya. Pertanyaan gue gini, kenapa banyak dari kalian itu yang tidak setuju dengan peraturan ini? Gue mau tanya dulu kenapa. Memang kalian mau mendukung kumpul kebo? Kalian mau mendukung sex before marriage? Atau kalian mau mendukung apa gitu loh? Kenapa kalian pada gak suka sama peraturan ini? Menurut gue pribadi, peraturan POV tentang seks di luar nikah ini punya beberapa pandangan POV ya. Ada positifnya, ada negatifnya gitu kan. Maksud gue gini loh, positifnya itu ya berarti kita bisa mengurangi angka kehamilan di luar nikah. POV negatifnya ya seperti yang banyak beredar di kolom komentar gitu ya. Kalau pemerintah itu terlalu banyak mengurus ranah pribadi gitu loh. Cuma maksud gue gini ya. Kita ini tinggal di negara yang mayoritas selalu mengedepankan keagamaan gitu ya kan. Gak usah munafik lah kalian ya. Indonesia itu semuanya apa-apa agama, semuanya apa-apa agama. Gue mau tanya, agama mana yang mendukung melakukan seks dulu sebelum menikah? Agama yang mana? Kedua, sering kali dan banyak terjadi di Indonesia karena tidak ada peraturan seks di luar nikah ini, jadinya banyak yang kumpul kebo, banyak yang melakukan adegan-adegan seksual yang ujung-ujungnya menimbulkan kehamilan di luar nikah yang menyebabkan angka kehamilan serta angka kelahiran itu semakin tinggi, tapi jadi banyak juga anak-anak yang ditelantarkan karena apa? Karena orang tuanya tidak siap. Kalau di KUHP lama ya, zaman kolonial Belanda, itu tidak diatur secara langsung mengenai hubungan dua orang yang belum menikah. Tapi yang ada di KUHP lama itu adalah perzinahan. Dengan kata lain ya, dua orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah itu tidak dapat dipidana menurut KUHP yang lama. Nah, dalam KUHP yang baru, melakukan seks sebelum menikah itu bisa dipidana. Itu pun sifatnya tuh delik aduan gitu loh, jika ada keluarga inti yang melaporkan hal tersebut. Apa sih alasan peraturan KUHP tentang sex before marriage ini dianggap perlu gitu loh? Menurut gue pribadi ya, ini tuh untuk melindungi norma-norma, perlindungan nilai dan norma masyarakat. Mencegah dampak resiko sosial tertentu, misalnya mencegah kehamilan dini, mencegah kehamilan di luar nikah, anak di luar perkawinan yang sah, konflik keluarga dan sosial, tekanan sosial pada perempuan juga bisa. Tapi kalau mau ngomongin sisi negatifnya, ya ada juga. Ngapain pemerintah ngurusin ranah privasi pribadi masing-masing? Pada akhirnya, peraturan KUHP tentang melakukan hubungan seksual sebelum menikah ini udah bukan tentang setuju atau tidak setuju, tapi tentang bagaimana negara mengatur moral bangsa, bagaimana hukum dapat menyeimbangkan nilai sosial dan nilai kebebasan, dan gimana masyarakat memahami dampak-dampaknya. Sekarang yang paling penting itu kita paham rules-nya, kita paham aturannya, kita paham batasannya, tahu apa yang harus dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus apa? Ya kita harus bijak dalam bersikap. Lagi pula bukannya memang dari dulu ya kalau seks before marriage itu memang dilarang dan tidak diperbolehkan. Awas, zina dan kumpul kebo bisa dipenjara. Lagi rame banget nih soal KUHP yang ngatur zina dan kumpul kebo mulai 2026 ini. Hayo para pecandu open BO dan penikmat seks bebas, hati-hati. Stop segera mungkin dan mari kita bedah pasalnya. Pertama, pasal 411 soal zina. Ancamannya penjara 1 tahun atau denda kategori 2 sekitar 10 jutaan lah. Kedua, pasal 412 soal kumpul kebo atau kohabitasi. Ancamannya 6 bulan penjara atau denda. Tapi ini kuncinya. 2 pasal ini adalah delik aduan absolut. Polisi atau Satpol PP gak bisa main grebek atau tangkap sembarangan. Kecuali ada laporan dari pasangan sah, orang tua, atau anak. Tetangga atau ormas gak bisa laporan. Jadi kalau tetangga kamu yang laporin gak bisa diproses ya. Intinya stop seks bebas, carilah pasangan halal sesuai dengan syariat. Kita udah capek sama pemberitaan bayi dibuang di tong sampah dan sejenisnya. Jadi boys and sisters, protect your future by avoiding free sex. Yuk share biar gak pada salah paham. Bantu edukasi ya. Menurut kamu gimana? Apakah aturan ini bisa mencegah perzinahan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Buat kau yang hobi pacaran, mulai tanggal 2 Januari, kau bisa dipenjara 7 tahun dan denda 200 juta. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 452 sampai 454. Jika orang tua kau tidak merestui, orang tua perempuan kau tidak merestui, maka kau bisa dipidana kurungan badan, penjara 7 tahun, dan denda 200 juta. Asiknya kuliah hukum. Bapak-bapak, apakah cinta di usia muda atau di bawah umur dan berhubungan intim dengan dasar suka sama suka bisa dipidana, Pak? Banyak kita mendengar kasus di mana 2 remaja berusia 12 dan 17 tahun terjebak dalam hubungan cinta yang dalam. Tapi tunggu dulu ya, apa yang terjadi jika hubungan ini membawa mereka berurusan dengan hukum? Ketika 2 remaja ini, sebut saja A dan B, menjalin hubungan suami istri, kita harus melihat dari kacamata hukum. Dalam hal ini kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tindakan mereka melibatkan pencabulan, maka dapat dikenakan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara atau denda. Namun karena usia mereka, sistem peradilan anak lebih memfokuskan pada rehabilitasi dan sanksi alternatif daripada hukuman berat. Jadi saran saya bagi para orang tua, inilah saat yang tepat untuk aktif memantau kegiatan anak-anak Anda. Diskusikan tentang cinta, batasan dan pentingnya memahami hukum. Dengan begitu, kita bisa mencegah masalah sebelum muncul dan membantu mereka menjalani masa remaja dengan bijak. Cinta di usia muda memang indah, tetapi penting untuk selalu ingat bahwa tindakan kita punya konsekuensi. Mari kita dukung generasi muda dengan pengetahuan yang tepat agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak. Semangat! Mulai hari ini, hubungan seksual di luar nikah bisa dijerat pidana. Nah, ini penjelasannya. Mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru membawa sejumlah perubahan penting dalam aturan hukum di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan publik adalah soal hubungan seksual di luar nikah, di luar ikatan pernikahan yang kini berpotensi dikenakan sanksi pidana. Dalam aturan terbaru ini, perbuatan zina tidak lagi dipahami secara terbatas. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan sah, kini masuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipidana, baik bagi mereka yang sudah menikah maupun sama-sama belum menikah. Namun perlu dipahami, aturan ini tidak berlaku otomatis. Kasus semacam ini hanya bisa diproses secara hukum jika ada pengaduan dari pihak tertentu. Yang berhak melapor pun terbatas, yakni suami atau istri yang sah, orang tua atau anak dari pihak yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Artinya, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak tanpa adanya laporan resmi. Pemerintah menegaskan ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi masyarakat atau melakukan pengawasan berlebihan. Tujuan utamanya adalah melindungi institusi keluarga, menjaga nilai moral, serta menyesuaikan hukum dengan norma yang hidup di tengah masyarakat. Meski demikian, kehadiran pasal ini tetap memunculkan beragam pandangan di tengah publik. Ada yang menilai aturan tersebut penting sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai sosial dan keluarga. Di sisi lain, ada pula yang mengingatkan agar penerapan dilakukan secara bijak, hati-hati, dan tidak disalahgunakan, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sebagai informasi, berita ini kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya yang diperbarui hingga Januari 2026. Guna memberikan gambaran utuh dan seimbang terkait perubahan aturan hukum tersebut, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk memahami substansi aturan secara menyeluruh, tidak terpancing informasi keliru, serta tetap menjunjung prinsip-prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum. Jangan lupa di-follow Info Kabar Jambi. Nah, ini sekarang gua balikin ke kalian, guys. Dengan berlakunya aturan ini di 2026, menurut kalian ini langkah yang tepat buat jaga moral bangsa atau negara udah jauh ikut campur urusan ranjang rakyatnya, guys? Nah, tulis opini jujur kalian di komentar, guys. Gue pengen tahu ini kalian tim setuju atau tim tolak, guys, pasal ini, guys. Yuk, kalau kalian enjoy, kalian like, kalian subscribe, komen di bawah, guys. Terima kasih.